Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama teknisi motherboard laptop dari Purbalingga. Pada video ini kita akan mencoba mengerjakan motherboard Asus X450C. Ref-nya 2.3. Menurut informasi dari customer, kalau motherboard ini hidup tapi tidak tampil baik melalui layar internal maupun eksternal. Mudah-mudahan masih rezeki saya dikerjakan jadi, mudah-mudahan. Amin. Kalau dilihat secara kasat mata, memang motherboardnya belum pernah dikerjakan, cuman fisiknya ini sudah banyak yang korosi, tapi semoga saja masih bisa diselamatkan. Dan nanti kalau misalkan jadi tes Windows awet, mudah-mudahan awet. Oke guys, kita akan mulai cek sesuai dengan petunjuk customer. Informasinya, motherboard ini hidup tapi tidak tampil. Ya betul, indikator hidup. Coba kita matikan. Ternyata hanya bisa dihidupkan tapi tidak bisa dimatikan. Oke guys, kita cek jalurnya. Mudah-mudahan masih aman jalurnya. Oke, 19 volt normal. RAM-nya normal. Kemudian 3 dan 5 volt kita cek aman. Aman. Chipnya ini yang agak rendah. Wow, grafiknya juga rendah, prosesor juga rendah. Oke, pertama kita akan coba flash dulu ya, karena jalur S5 nya normal, cuman pada S0 nya tegangan yang kecil-kecil itu kurang begitu normal. Di sini IC reader atau ITE nya juga sudah bentuknya sudah jelek, korosi. Saya coba panasi dulu guys. Jangan lama-lama kalau untuk ngerekodnya. Kemudian kita bersihkan.
coba lagi. Masih belum. Nah, sekarang kita mulai melakukan pengecekan tegangan, apakah keluar semua atau tidak tegangan. Jadi elektronik itu ilmiah, barang nyata, scientific. Oke. Nah, 19 ada 5 volt keluar, 3 volt keluar, RAM keluar, tapi itu kelebihan, RAM-nya kelebihan. Kelihatannya Vicor ini yang berada. Jadi prosesor belum bekerja, IC Vicor dia belum bekerja. Nah, kita kerjakan yang mudah dulu, karena IC Vicor itu dia dijalankan oleh salah satu perintah yang namanya Viron. Viron itu datangnya dari IC Reader. IC Reader bekerja berdasarkan perintah dari IC Control atau Basic Input System, IC BIOS. Maka yang paling mudah kita lakukan flash dulu. Jadi pada kerusakan ini, yang jalur yang tidak bekerja sama sekali adalah jalur Vicor, suplai tegangan untuk mengaktifkan prosesor. Tapi IC Vicor ini dia diperintah salah satunya oleh Viron, VREF, dari RAM, dari chip, dan dari IC BIOS. Makanya jangan dulu mengeksekusi IC Vicor. Cek dulu tegangan perintahnya itu dia keluar atau tidak. Kalau misalkan tegangan perintahnya keluar, tegangan kerja ada, tegangan perintahnya keluar, muncul semua VREF, Viron, ya, dia tidak mensuplai kepada prosesor, maka IC Vicor ini dipertanyakan, apa IC Vicor itu sendiri yang rusak atau memang komponen pendukung yang menjembatani IC Vicor ini rusak, atau bahkan prosesornya rusak. Jadi IC Vicor itu mau menyuplai prosesor, tapi prosesor itu sendiri rusak, atau prosesor sendiri punya beban yang besar, misalkan shock, beban besar atau shock. Jadi semuanya harus diukur, tegangan kerja diukur, kemudian tegangan perintah atau tegangan sinyal diukur. Jika sinyal dan perintah sudah bekerja, IC tidak bekerja, berarti ada kemungkinan IC tersebut rusak. Itu saja simpelnya. Jadi kalau di laptop itu kerjanya sistematis. Mungkin kalau di elektronik gating, ya, ada pintu pembukanya untuk menjalankan IC tersebut. Oke guys, kita akan coba flash dulu. Jadi pekerjaan yang paling mudah dulu yaitu flash BIOS. Kalau sudah flash BIOS, padahal BIOSnya bagus, tidak menghasilkan, maka kita akan lanjutkan ke jalur Vicor. Mengangkat IC itu jangan lama-lama karena motherboard kalau kelamaan kena panas
biasanya berubah warna dari coklat atau bahkan bisa menggelembung. Jadi motherboard laptop itu nggak boleh sampai gelembung. Kalau sampai gelembung itu ada kemungkinan jalur putus, karena di sirkuit motherboard ini jalurnya ada 4, atas bawah kemudian tengah 2. Jadi tidak boleh sampai ada penggelembungan motherboard jalur. Kita masih menggunakan flasher yang low level karena masih amatiran guys. Jadi flashernya yang murah, flasher yang 700. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cuma nge-flash saja langsung jadi tidak perlu pusing-pusing. Chipset ikut panas. Kalau chipset panas, jangan dulu melakukan testing atau mending menunggu situasinya dingin baru kita melakukan pengetesan. Kalau ada kipas lebih bagus, habis blower langsung dikasih kipas. Kalau sudah yakin dingin, coba kita lakukan pengetesan. Cocok apa enggak ini biosnya? Kita pasang keyboard dulu. Rupanya belum hujan juga. Kita cek. Kalau kasusnya di BIOS, kalau BIOSnya normal, tadi kan Vicor supply-nya nggak ada. Ini harus muncul. Oh, ternyata Vicor tidak muncul. Oh, chipset normal. Vicornya tidak muncul. Nah, sekarang kita kerjakan IC Vicor ini. Kita cek jalurnya, tegangannya, tegangan kerja maupun tegangan sinyal, jangan yang lain. Ya, ini masalahnya ada di blok Vicor. Supply untuk prosesor itu belum dialiri tegangan, sehingga untuk beberapa motherboard ketika prosesor belum bekerja maka dia bisa di switch on off, tapi begitu dimatikan dia susah karena prosesor belum bekerja. Untuk titik pengecekan ini kan sinyalnya banyak, kita mesti harus melihat ke boot view-nya apa saja yang akan kita cek. Pertama adalah tegangan kerja. Untuk Vicor biasanya dia disuplai 19 volt dan 5 volt itu tegangan kerjanya. Adapun tegangan perintahnya itu ada Viron, Vref, dan lain-lain.
Saya harus buka buat view-nya dulu guys. IC Vicor-nya menggunakan RT88 triple 5A, jadi 8885A Realtek. Itu IC Vicor pada motherboard Asus X450cc, ref-nya 2.0 2.3. Atau kalau di portfolio-nya ref PU 8 ada di kerja. Dia bekerja guys, tapi tidak sampai. Sebentar. Tadi dulu udah positif, ITE-nya rusak. Oke, sekian dulu guys. Nanti kita lanjutkan sambil nyari isi ITE-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.